Bukan longsor loh. Iya. Ambles loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa program studi administrasi kesehatan STIKES Semarang akan melakukan pengamatan dan wawancara mengenai manajemen bencana longsor yang terjadi di Kelurahan Sadeng, tepatnya di perumahan Bukit Manyaran Permai. Stay tune ya. Sebelum melakukan pengamatan, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu bencana, manajemen bencana, dan tanah longsor. Bencana adalah merupakan peristiwa yang mengakibatkan kerugian besar baik bagi manusia, harta benda, maupun lingkungan. Nah, biasanya diakibatkan oleh manusia ataupun alam. Kemudian, definisi dari manajemen bencana, yaitu proses perencanaan, mitigasi, respon, dan pemulihan untuk mengurangi dampak bencana secara efektif. Sedangkan tanah longsor yaitu pergerakan atau pergeseran tanah dan batuan yang berada di lereng akibat gravitasi. Nah, biasanya terjadinya tanah longsor itu dipicu karena hujan yang lebat, aktivitas manusia, atau bahkan gempa. Ya, jadi kita sekarang berada di lokasi terjadinya tanah longsor pada 2021. Nah, di sini bisa dilihat di situ adalah sebagai bukti bahwa tanah longsor itu terjadi di sini, di mana di 3 RT dan di RT 1 sebanyak 5 rumah, RT 5 sebanyak 1 rumah, dan RT 7 sebanyak 2 rumah. Selain merobohkan sejumlah rumah, tanah longsor juga menyebabkan belasan rumah lainnya rusak sehingga tidak bisa dihuni lagi. Seperti itu. Bencana tanah longsor di sini diakibatkan karena lapisan tanah di perumahan ini berupa lumpur dan lempung, sehingga air yang masuk menggerus tanah di bagian bawah mengakibatkan terjadinya tanah. Dan setelah terjadinya tanah longsor di sini, tidak ada korban jiwa yang terkena, dikarenakan sebelumnya sudah ada tanda-tanda terjadinya akan tanah longsor, sehingga masyarakat bisa melakukan mitigasi terhadap terjadinya tanah longsor. Dan juga di tahun 2021 terjadinya tanah longsor, itu bukan pertama kalinya, akan tetapi itu sudah kesekian kalinya. Dikarenakan di daerah sini adalah daerah rawan akan terjadinya tanah longsor. Mungkin ini adalah bukti di mana terjadinya kerusakan yang diakibatkan oleh tanah longsor. Mau bertanya tentang tanah longsor di wilayah BMP, oke. Perkenalkan, kami dari STIKES Semarang mau bertanya tentang tanah longsor di wilayah BMP. Itu kejadiannya kapan ya, Pak? 2000 berapa ini? 21, Pak. 21 sebelum setelah Covid kok, setelah Covid ya. Berarti Covid 2008 kan Pak aku? 21, 22, berarti 2022 ya. Oh iya. Itu kejadiannya gimana, Pak? Kok bisa? Enggak tahu enggak pastinya. Menurut longsor semua itu kan ambles. Oh, ambles. Bukan longsor loh, Iya. ambles loh. Itu berarti bawahnya sungai apa gimana, Pak? Kok bisa? Kali itu sungai, bener loh. Oh, sungai. Jadi kayak aliran airnya sih enggak anu, apa? Enggak bagus. Oh, aliran airnya. Ada 2 loh, Mbak, satunya sana loh, Mbak. Oh, itu juga gara-garanya air yang mengalir gitu, Pak? Jadi airnya yang di dalam tanah itu yang gede. Oh, bukan tanah bergerak gitu, bukan, Pak, berarti? Emang terkenal tanah bergerak, tapi itu airnya yang habis itu airnya, nggak tahu. Iya. Kira-kira itu menelan korban apa enggak, Pak? Ada, aman. Oh, berarti hanya rumah saja yang... Rumah ada, rumah yang semua.
Oh, berarti rumahnya utuh gitu bisa apa roboh gitu? Ya awal ya jalannya rusak. Tadinya jalan semua tuh. Iya, iya. Rusak semua. Berarti ada tanda-tandanya dulu ya, Pak? Nggak Ya, langsung roboh gitu? pecah-pecah itu loh, Mbak. Biasa tuh. Oh, berarti awalnya jalan pecah-pecah. Dia nggak apa namanya nggak turun tapi ambles. Oh, ambles. Ambles siapa yang? Lalu untuk penghuninya gitu, Pak, yang punya rumah langsung pindah rumah apa gimana, Pak? Kayaknya ada yang suka sih, Mbak. Oh, Tempati rumah-rumah kosong tuh, Mbak. oh seperti itu. Tapi masalah bantuan kita nggak tahu loh ya. Oh, untuk bantuan belum tahu ya. Eh, Itu. Bisa. Dia rumah nggak tahu wong siapa mau. Oh iya, iya Pak. Sudah, terima kasih Pak Oke. atas informasinya. Yang satunya belum, yang satunya di blok U kamu lihat. Oh iya, coba nanti sama teman-teman ya Pak. Saya nanti. Terima kasih Pak Ya, sebelumnya. betul. Izin bertanya ya Pak, ini kan RW 5 ini Pak. Betul. Ya. Kalau boleh tahu, ini terjadi itu di RT apa aja longsornya? Longsor ini kalau secara keseluruhan BNP, jadi BNP ini juga hanya satu RW 5 saja, tapi mulai 2022 itu pemekaran. Jadi ada RW 5 dan RW 10. Oh, Ya, jadi mulai yang blok istilahnya blok atas ini RW 5 tetap, kemudian yang bawah sampai masjid yang El Hidayah itu RW 10. Nah, kalau yang terjadi longsor itu ada di RT 3 sini ya. Kemudian di blok O, blok K ini RT 2 sebagian, kemudian di blok TU sana ujung RT 4. Nah, bahwa ada tapi tidak separah yang terjadi di bawah. Jadi di bawah itu di RW 10 itu khususnya di RT 1 dan RT 2. Tapi tidak separah yang ada di sini. Kalau yang di sini khususnya untuk RT 3 di blok O dan RT 6 sana cukup lumayan, lumayan longsor, hilang lah. Kira-kira kemarin kan kami lihat ada beberapa rumah yang masih ada kelihatan kerusakannya ya. Maksudnya masih ada betul. sisa-sisa Di kerusakan. blok U sana, betul itu ujung. Terus Nah, itu untuk orang-orang atau rumah-rumah yang terkena longsor itu gimana Pak? Atau dapat bantuan atau bagaimana? oh ya, kalau dapat bantuan waktu itu dari pemerintah, ya. Kebetulan waktu itu saya belum RW, saya masih RT di sini. Ya, artinya saya masuk dalam kepengurusan RW, tapi tidak mengurusi sampai pada bantuan. Tapi artinya saya mengurusi masalah penanggulangannya. Jadi artinya sering berhubungan dengan BPBD ya, dengan yang menangani bencana itu. Tapi kalau untuk teknis bantuan, ya katakanlah apakah itu sembako, tali AC atau apa, itu ada yang ngurusin sendiri. Tapi kalau tanya itu dapat. Nah, kemudian apakah dia tinggal ini? Enggak. Terus kemudian mereka ada yang masih pengen tinggal di sini, kontrak rumah yang tetangga ya. Ada yang berbaik, udah daripada kosong tempati. Masalah teknis berapanya saya enggak ikut campur. Ada yang mungkin karena dia punya rumah tempat lain, tidak ya ada rezeki pas cukup beli tempat lain. Kalau untuk longsor yang terparah itu di tahun 2022. 22 ya, bersamaan itu baik yang ada di sana maupun di 2002 awal ya, sama yang di sorry 2021 sorry 2020 21 itu mulai, tapi yang awal 2022 itu tapi 2020 dan 2021 itu sudah mulai blok TU sana sudah mulai, sini mulai nyusul. Jadi itu yang tadi saya bilang pelan-pelan. Jadi proses itu bersamaan itu di akhir 2020 masuk 2021, kemudian musim kemarau ya nggak hujan. Nah ini agak tenang lah, mulai
akhir 2021 mulai masuk kemarau. Nah ini mulai longsor parahnya itu yang cepat sekali awal 2022. Sangat cepat. Jadi yang tadi saya bilang tiap minggu dari dinas PU itu mau membantu ke sini sudah ada gambar, berubah balik ke kota lagi, foto dia gambar lagi, datang lagi, berubah lagi, sampai akhirnya ditunda dulu sampai ini stop. Sampai bulan November 2022 itu bangun tak bronjong besar. Ini Pak, ada kebijakan mengenai tanah longsor di RW 5 ini nggak Pak? Kayak Maksudnya apa? dari warga itu ada kebijakan bareng-bareng kayak kesepakatan harus gimana gitu nggak? Maksudnya kesepakatan seperti apa Mbak? Biar nggak terjadi longsor lagi. Nah itu yang tadi saya bilang. Nah, biasanya kalau sudah terjadi seperti itu, kita ini saluran terutama. Setelah kita coba, yuk Pak RT tolong didata rumahnya, salurannya. Ya, tapi begitu setelah pengerjaan bronjong seperti itu, yang individu terutama ya, yang tadi karena warga, ya mulai berkurang kesepakatannya ya, yang arah-arah semua ke bronjong inilah yang dibenahi, betul. Ya kita antar RT harus kita tarik karena memang kita menunjang bronjong itu untuk perbaikan salurannya waktu itu. Kita udah dibantu bronjong sebesar gitu, masa masih ininya saluran masih sayang kan gitu. Nah akhirnya Pak RT coba kita berikan wawasan, ya ini kerjakan ya, oke ini kan yang saluran umum, tolonglah please untuk yang pribadi tadi yang rumah tolong dicek lah, sederhana aja lah, Anda buang air 1 ember keluar itu berapa? Halo guys. Jadi sekian pengamatan dan wawancara dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Tetap jaga kesehatan dan hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.